Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin. Tambahkan 150 gram butter. Lalu 150 gram gula halus, di sini saya menggunakan gula pasir yang di blender. Selanjutnya ketiga bahan ini saya akan aduk menggunakan balon whisk. Ini kita aduk sampai rata, kurang lebih selama 1 menit ya. Oke, setelah kurang lebih 1 menit, ini adonannya sudah rata. Lalu masukkan 2 butir kuning telur. Aduk kembali adonan sampai rata kembali. Mengaduknya tidak boleh lama-lama ya teman-teman. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan 20 gram tepung maizena. Masukkan juga 30 gram susu bubuk. Aduk kembali adonan sampai rata. Oke, setelah adonannya tercampur rata seperti ini, kemudian kita angkat balon whisknya. Selanjutnya saya akan masukkan 580 gram tepung terigu protein rendah. Di sini saya memasukkannya bertahap ya, sambil diaduk dengan spatula. Ini kita aduk sampai rata. Setelah rata nanti kita bisa masukkan kembali tepungnya dan aduk kembali. Begini seterusnya sampai tepungnya habis ya. Nah, ini untuk yang terakhir, kita masukkan tepungnya, lalu aduk kembali. Dan di tahap ini mengaduknya sudah lumayan sulit ya, tapi tidak masalah, kita aduk sebisanya saja. Nanti akan kita lanjut menguleninya menggunakan tangan ya. Nah, setelah sudah seperti ini, saya akan uleni adonannya menggunakan tangan. Pastikan tangan dalam keadaan bersih. Menguleninya juga tidak boleh terlalu lama ya teman-teman. Cukup sampai kalis dan bisa dibentuk saja. Nah, ini dia adonannya sudah kalis, sudah bisa kita bentuk. Teksturnya sangat lembut, tapi tidak lengket di tangan ya teman-teman, seperti ini. Bisa dibentuk. Ini siap kita gunakan. Selanjutnya di sini saya juga sudah menyiapkan nanas yang sudah saya bulatkan. Ini ukurannya kurang lebih 3 gram ya. Ini nanasnya tidak saya bikin sendiri, tapi saya beli di toko bahan kue. Tapi jika teman-teman ingin buat selai nanasnya sendiri juga tidak masalah ya. Ini karena saya belum ada waktu untuk bikin selai nanasnya, jadi saya beli ya. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan loyang. Ini loyangnya tidak saya olesi sama sekali menggunakan margarin ya teman-teman. Supaya nanti saat kita mengolesi kuning telurnya mudah, tidak ada yang geser-geser. Ini juga saya menggunakan sendok takar ukuran 5 mili. Kemudian kita bisa ambil 1 sendok takar adonan lalu kita pulung. Ini kita pulung sampai pucat ya, sambil ditekan seperti ini. Nah, setelah pucat, warnanya berbeda ya, seperti ini, lalu kita ratakan. Dan kita isi dengan selai nanas yang sudah kita bulatkan. Kemudian kita akan tutup seperti ini. Dan kita pulung. Pastikan tidak ada yang berlubang ya. Kita pulung pelan-pelan saja kalau sudah isi selai nanas, supaya bentuknya bagus. Nah, setelah rata seperti ini, lalu kita letakkan di loyangnya. Oh iya teman-teman, untuk selai nanasnya ini sudah saya bulatkan, lalu saya masukkan ke dalam lemari es ya, supaya dalam keadaan dingin dia agak keras. Jadi waktu kita masukkan ke dalam adonan itu mudah dan tidak ada yang lengket di tangan ya. Nah, seperti ini jadi sangat mudah. Tidak lengket, tidak lembek, jadi keras ya. Dipulung juga sangat mudah, tidak meleot-meleot. Dan lakukan cara yang sama seperti ini sampai semua adonannya habis.
Oke, setelah selesai seperti ini, sekarang saatnya kita panggang. Di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Lalu masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Di sini saya akan mengoven 2 loyang sekaligus ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita panggang dengan suhu 120 derajat Celcius, api atas dan bawah selama 45 menit. Dan setelah 25 menit nanti kita akan pindah posisinya ya. Oke, setelah kurang lebih 25 menit, ini saya akan pindah posisinya. Loyang bagian bawah kita letakkan di bagian atas dan yang di bagian atas kita letakkan di bagian bawah. Lalu ini akan kita panggang kembali sampai matang. Oke, ini dia nastarnya udah mateng teman-teman. Hasilnya cantik banget ya. Mengembang sempurna, mulus-mulus sekali, tidak ada yang pecah. Kita angkat lalu kita dinginkan sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Dan sambil menunggu nastarnya dingin, di sini saya akan membuat olesannya. Siapkan 4 butir kuning telur. Tambahkan 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Dan di sini saya juga menambahkan secukupnya pewarna kuning tua, tapi ini opsional ya. Kemudian kita aduk sampai rata. Nah, setelah rata seperti ini, siap kita gunakan. Oke, di sini saya siap mengolesinya ya, menggunakan kuning telur yang tadi sudah kita siapkan. Ini kita olesi dalam keadaan sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Jangan dalam keadaan panas atau hangat. Jadi benar-benar dingin baru kita oles. Ini kita oles pelan-pelan saja menggunakan kuas yang halus. Dan setelah selesai saya akan kembali mengoles dari yang paling awal tadi kita oles ya teman-teman. Di sini saya oles 2-3 kali supaya hasilnya bagus. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, sekarang siap kita panggang kembali. Siapkan oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, kemudian masukkan loyang berisi nastar yang tadi sudah kita oles. Ini saya letakkan di rak bagian paling bawah ya teman-teman. Lalu kita akan panggang dengan suhu 100 derajat Celcius, api atas saja, selama 10-15 menit. Oke, setelah kurang lebih 10 menit, ini udah mateng teman-teman. Bisa langsung kita buka dan kita angkat ya. Hasilnya cantik banget. Mantap sekali. Dan kalau pertama keluar dari oven memang kelihatannya tidak kinclong ya teman-teman. Tapi jangan khawatir. Ini kelihatan mengembun. Kita akan usap. Sapu dengan kuas yang kering. Seperti ini. Dan hasilnya akan langsung kinclong kembali ya. Jadi jangan khawatir jika saat di oven kok tidak kinclong lagi, itu tandanya dia sedang mengembun. Dan setelah keluar dari oven bisa teman-teman sapu dengan kuas yang kering seperti ini ya. Oke, setelah selesai seperti ini, sekarang kita akan tunggu sampai benar-benar dingin. Baru kita akan masukkan atau kita kemas ke dalam toples ya. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep nastar kinclong yang sangat-sangat mudah membuatnya, anti gagal, anti retak, cocok untuk pemula banget ya yang baru mau coba bikin nastar di rumah. Jangan ragu lagi bikin nastar, di sini ada resep yang sangat recommended. Hasilnya cantik banget, dijamin teman-teman bakalan suka. Sangat kinclong ya. Anti gagal, dijamin juga rasanya enak banget walau pakai bahan yang ekonomis. Tapi ini hasil rasanya premium banget teman-teman. Mantap sekali ya. Nah, ini untuk hasilnya. Matang merata, di bagian bawah kelihatan coklat ya. Tidak gosong sama sekali, ini matang merata. Kinclong banget. Jadi tidak sabar untuk mencobanya. Mantap sekali teman-teman. Saya akan cobain dulu ya. Bismillah.
Wow, rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Lumer langsung pecah di mulut, manisnya pas. Rasanya bener-bener mantap sekali. Sangat recommended untuk teman-teman di rumah yang mau mencobanya ya. Ini juga sangat ngeprul. Wow, kelihatan lembut banget ya. Mantap sekali. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan 1 bungkus biskuit crispy crackers. Ini teman-teman bisa membelinya di market-market terdekat ya, bentuknya seperti ini. Dan crispy crackersnya ini akan saya haluskan dengan cara di chopper. Teman-teman juga bisa pakai blender ya untuk menghaluskannya. Ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Nah, setelah selesai seperti ini, hasilnya halus banget ya. Langsung kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah kembali, masukkan 200 gram margarin. Tambahkan 150 gram room butter. Dan 150 gram gula halus. Di sini saya menggunakan gula pasir yang di blender. Nah, setelah gula pasirnya sudah diayak, lalu saya akan aduk adonan menggunakan whisk. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jika teman-teman ingin mengaduknya menggunakan spatula juga boleh ya. Nah, setelah adonannya sudah tercampur rata seperti ini, tahap berikutnya saya masukkan 2 butir kuning telur dan 1 saset vanili bubuk. Lalu aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata. Oke, setelah adonannya sudah tercampur rata seperti ini, saya akan angkat pengaduknya atau whisknya. Lalu masukkan semua crispy crackers yang sudah dihaluskan. Selanjutnya aduk adonan menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah adonannya benar-benar tercampur rata seperti ini, berikutnya masukkan 50 gram atau 5 sendok makan susu bubuk. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Terakhir masukkan 500 gram atau 50 sendok makan tepung protein rendah. Saya memasukkannya setengah saja dulu ya, sambil diayak. Setelah selesai aduk adonan sampai rata. Nah, setelah adonannya tercampur rata seperti ini, lalu saya masukkan semua sisa tepung terigunya. Kita masukkan sambil diayak ya. Setelah selesai, saya akan uleni adonan menggunakan tangan. Pastikan tangan dalam keadaan bersih. Kita uleni sampai kalis dan bisa dibentuk. Oke, ini dia teman-teman, adonannya sudah kalis dan sudah bisa dibentuk ya. Seperti ini, sudah tidak lengket lagi di tangan dan bisa dipulung. Nah, seperti ini ya. Ini tandanya sudah bisa kita gunakan. Siapkan loyang dan cetakan. Saya menggunakan cetakan sendok takar ukuran 5 mili. Lalu kita ambil 1 sendok takar adonan dan kita pulung. Seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis.
Nah, setelah semuanya selesai, sekarang siap kita panggang. Di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit ya. Lalu kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Saya mengoven 2 loyang sekaligus, seperti ini. Selanjutnya ini akan kita panggang dengan suhu 130 derajat Celcius api atas dan bawah selama 30 menit. Dan nanti setelah 15 menit kita akan pindah ya posisinya, yang di atas kita pindah di bawah dan yang di bawah kita pindah di bagian atas supaya matangnya merata. Nah, setelah 15 menit ini saya akan pindah ya posisinya. Loyang di bagian atas saya pindah ke bagian bawah dan di bagian bawah saya pindah ke bagian atas. Selanjutnya ini akan kita panggang kembali sampai matang. Oke, setelah kurang lebih 30 menit ini udah mateng, siap kita angkat. Hasilnya matang merata, cantik sekali ya teman-teman, mulus banget. Kita lakukan pemanggangan dengan cara yang sama sampai semuanya habis. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan air yang sudah mendidih di atas kompor. Lalu saya akan tim 150 gram coklat putih. Kita tim sampai meleleh. Setelah semuanya meleleh seperti ini, selanjutnya saya akan menambahkan 2 sendok makan kacang almond cacah. Ini kacang almondnya saya cacah sendiri kecil-kecil ya teman-teman. Nah, setelah selesai ini siap kita gunakan. Siapkan cookies yang sudah dalam keadaan dingin. Lalu kita bisa celupkan di bagian atas cookies menggunakan coklat putih yang tadi sudah kita lelehkan. Seperti ini. Cantik banget ya teman-teman. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Setelah selesai jangan langsung dimasukkan ke dalam toples ya teman-teman, tapi kita dinginkan dulu sampai coklatnya ini benar-benar kembali mengeras. Jadi setelah coklatnya benar-benar mengeras baru kita masukkan ke dalam toples. Kita tata di dalam toples sampai selesai ya. Dan tara, ini dia hasilnya, resep crispy almond cookies yang rasanya bener-bener enak banget, manis, gurih, asin, dan yang pasti teksturnya juga sangat renyah. Satu resep hasilnya jadi 4 toples ukuran 500 gram seperti ini ya teman-teman. Cantik banget, bisa dijadikan ide jualan, bisa untuk hampers lebaran, dan bisa juga untuk lebaran sendiri di rumah ya. Nah, ini untuk detail cookiesnya. Cantik sekali, matangnya merata dan tidak ada yang gosong sama sekali. Jadi saya tidak sabar untuk mencobanya. Bismillah. Rasanya bener-bener enak banget, super renyah, manisnya pas, gurih, asin, pokoknya bikin teman-teman bakalan ketagihan jika mencobanya. Mantap sekali ini teman-teman, ditambah dengan topping coklat dan almondnya bikin rasanya tambah enak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.